Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanezia Diwarimba dengan NIM 2504695 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kalau kita bahas tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, sebenarnya ini adalah bagaimana pendidikan di Indonesia itu dan diatur, dijalankan secara menyeluruh. Nah, pada dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang jadi pedoman utama dalam semua kegiatan pendidikan. Nah, jadi tujuan pendidikan nasional itu bukan cuma sekedar membuat siswa itu hanya pintar secara akademik, tapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak baik, mandiri, kreatif, dan punya tanggung jawab sebagai warga negara. Artinya, pendidikan itu menyentuh semua aspek, bukan hanya di kelas saja. Karena kalau kita lihat dari prinsipnya, penyelenggaraan pendidikan ini dilakukan secara demokratis dan adil. Maksudnya, semua orang itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan. Baik dibedakan dari latar belakang. Nah, selain itu, pendidikan itu juga dianggap sebagai proses panjang hayat. Jadi, tidak berhenti hanya di sekolah saja, tapi terus berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, dalam sistem pendidikan nasional ada yang namanya jalur pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Nah, jalur formal itu seperti sekolah pada umumnya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, kalau non-formal itu seperti kursus atau pelatihan, sedangkan informal itu pendidikan dari keluarga dan lingkungan. Jadi sebenarnya belajar itu bisa dari mana saja dan tidak harus terpaku dari sekolah saja. Nah, kemudian ada juga jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Selain itu ada juga berbagai jenis pendidikan seperti pendidikan umum, kejuruan, akademik, dan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk menjaga kualitas pendidikan, pemerintah itu menetapkan standar nasional pendidikan yang dikelola oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, standar ini mencakup berbagai aspek seperti isi pembelajaran, proses belajar, kualitas lulusan, sampai sarana dan prasarana. Nah, jadi pendidikan itu tidak berjalan asal-asalan saja, tetapi ada ukurannya yang jelas. Nah, kalau kita bicara soal penyelenggara, pendidikan itu tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakatnya. Ini sangat penting karena setiap daerah itu punya kebutuhan yang berbeda. Jadi sistem pendidikan itu juga harus bisa menyesuaikan. Nah, peran guru itu juga sangat penting nih di sini. Guru itu bukan hanya sebagai pengajar atau fasilitator, tetapi juga sebagai pembimbing dan motivator bagi siswanya. Selain itu, ada juga tenaga kependidikan yang lain yang mendukung jalannya pendidikan itu seperti kepala sekolah dan staf administrasi. Nah, dalam pelaksanaannya, pendidikan itu juga melalui proses evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan itu tetap terjaga dan terus meningkat. Nah, tapi dalam kenyataannya, penyelenggaraan pendidikan ini di Indonesia itu masih mengalami berbagai tantangan. Nah, misalnya ada ketimpangan akses pendidikan, kualitas guru yang belum merata, ataupun serta kebebasan fasilitas di beberapa daerah. Nah, selain itu, perkembangan teknologi itu juga menuntut pendidikan itu untuk terus beradaptasi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah itu terus melakukan berbagai upaya seperti pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan akses pendidikan. Nah, jadi kesimpulan yang sudah saya bahas dari tadi itu dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu adalah suatu sistem yang terstruktur dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan yang menyeluruh. Walaupun nih masih ada berbagai tantangan, dengan adanya regulasi yang jelas dan upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah, pendidikan ini di Indonesia ini diharapkan bisa semakin maju dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 9 ini. Terlebih atau terkurang atau ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.